Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Tanjung Pasir, yang sama kita hormati Ketua RT 25 Perumahan Perbatasan Panumbo, yang sama kita hormati orang tua kita, datuk-datuk kita, alhamdulillah hadir bersama kita semuanya. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelumnya kita pernah membahaskan tentang bagaimana Luqman menanamkan kepada anaknya pertama adalah nilai tauhid. Yang kedua, Luqman itu mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara berbakti dan berbuat baik kepada ibu dan orang tua. Karena kita masih dalam keadaan memperingati hari ibu. Karena waktu itu pernah sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling utama yang kita cintai? Kata Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Bertanya lagi sahabat, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Kenapa 3 kali ibumu, ibumu, ibumu? Karena ada 5 air yang tidak bisa digantikan anaknya kepada ibunya. Pertama, air apa yang tak bisa digantikan anaknya terhadap ibunya? Yaitu air kutuban. Siapa yang nak ganti air kutuban ibunya dalam mau mempersiapkan, mau melahirkan seorang anak? Yang kedua, air yang tidak bisa digantikan waktu melahirkan itu air yaitu darah. Darah ibunya. Dalam keadaan melahirkan itu banyak mengeluarkan darah. Dan tidak ada anak pun yang sanggup menggantikan darah ibunya. Apalagi air yang bisa ditanamkan yang tidak bisa digantikan oleh anaknya, air susu. Air susu ibu. Tak bisa dan tak bisa dihargai berapa banyak air susu ibu itu yang diberikan hingga menyusui 2 tahun lamanya supaya anaknya itu sehat dan kuat. Disusukan oleh ibunya hingga 2 tahun, melahirkan dalam keadaan letih bertambah-tambah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, kata Allah. Yang keempat, air mata. Air mata ibu tak bisa digantikan. Di tengah-tengah malam itu dia berdoa sambil menangis. Allahumma ja'alna, Allahumma barik lana fi auladina
Ya Allah, berkahkan kepada anak-anakku ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladina wa zuriyatin min ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Doa ibu di saat air mata itu turun di malam hari, dia berdoa mengharapkan anak-anaknya itu nanti besar menjadi anak yang kebanggaan orang banyak dan agama. Tak bisa digantikan dengan air mata. Kalau air mata ibu itu sudah tertumpah dan tertetes di saat dia berdoa mengharapkan anaknya itu bisa berhasil dan sukses. Air yang mana lagi yang tak bisa digantikan oleh anaknya itu? Air keringat ibunya. Di saat dia mendidik, membimbing, membesar, membina sampai dia berkeluarga, begitu banyak air keringat yang keluar, tak henti dan tak bisa dibalaskan oleh anaknya terhadap ibunya. Saya 3 kali saya memberikan pembinaan, pencerahan kepada anak-anak remaja yang saat ini diponiskan, diklaim anak-anak nakal atau kenakalan remaja yang ada di Kota Jambi, dibawa dan dibina di SPM Pal 11. Saya tengok seko-seko ada 60 orang anak. Kalau diistilahkan itu di mata masyarakat mereka itu adalah anak-anak nakal semuanya. Kenapa? Pertama, dia sudah masuk remaja. Yang kedua, dia ingin tahu sesuatu. Yang ketiga, dia nak nengok sama kawan-kawan saya bahwa saya ini adalah orang yang hebat. Setelah saya jadi orang hebat, saya diangkat sama kawan-kawan itu sebagai ketua dalam suatu kelompok. Jadi kebanggaan mereka. Padahal apa yang mereka kerjakan itu adalah dilarang oleh agama dan tidak sesuai dengan ada yang adat istiadat kita. Makanya saat itu dibina di saat ini. Kenapa? Mungkin orang tua yang tidak pernah ketemu sama anaknya sehingga dia mencari itu di luar. Pertama, orang tuanya bekerja, anaknya masih tidur. Orang tuanya balik kerja, anaknya masih juga tidur. Akhirnya tak sempat mengontrol, memperhatikan anak-anaknya. Maka saya sampaikan setiap hari itu, budayakanlah kita itu adalah budaya mengaji sehabis maghrib hingga isya. Itu kenapa sehabis maghrib dan hingga isya? Dulu, zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dulu, bagaimana orang itu mengajarkan anaknya itu untuk belajar ke rumah sang guru, ngaji, bawa lampu yang tak ada listriknya di saat itu. Untuk apa? Mengaji antara maghrib dan isya, cuma 30 menit waktu untuk mengaji. Dan itu tidak bisa hanya oleh bidang keagamaan saja yang akan menyampaikan itu. Apakah itu hal yang ma'ruf dan munkar? Itu hal yang ma'ruf harus kita serukan. Tapi yang ada yang sangat penting dalam masyarakat itu adalah peran orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak itu dalam jam antara maghrib dan isya itu usahakan membaca Al-Quran dan mengaji. Kapan kita mengaji? Subuh. Tak mungkin ngaji zuhur, tak juga asar, tak juga habis isya, apalagi kapan lagi waktu nak ngaji kecuali antara maghrib dan isya. Waktu maghrib dan isya juga masih juga kita membiarkan anak-anak kita itu berkeliaran. Orang tua tidak memperhatikan, anaknya juga keras kepala, ya sudah jatuhkan saja di situ. Akhirnya apa? Berkumpullah semuanya di SPM sana. Kenapa? Tidak ada perhatian orang tua kepada anaknya. Makanya sering-sering ditegaskan, mau bosan informasi, terserah mau bosan atau tidak, menyampaikan informasi melalui suara tetap kita sampaikan. Tinggal kita, kalau kita di bidang agama saja menyampaikan, orang tua terdiam saja, tak juga cukup.
Sama dengan Pak RT sampaikan kepada orang tua kita semuanya. Wahai orang tua, jangan berikan anak putra putri yang tidak sampai umur untuk belajar bermotor yang belum masuk daripada umur yang layak dan sah sesuai dengan aturan. Kalau itu pun masih diberikan, bangga kita melihat, oh anak saya kan sudah bisa bawa motor walaupun kecil, masuk sampai jalan raya sana, meninggal nanti ditumpur mobil truk, baru menangis kamu di sana nanti. Baru sadar kita apa yang disampaikan oleh ketua RT itu. Karena anak itu waktu itu tidak sadar bahwa dia bangga bawa sepeda motor, walaupun umur tak cukup, tapi saya bangga bisa bawa sepeda motor. Orang tua pun ikut bangga melihat anaknya. Wih, anakku masih kecil tapi hebat, sudah bisa bermotor, sudah bisa berputar-putar di perumahan. Akhirnya lari ke jalan raya. Truk begitu banyak di jalan raya, mana tahu dia sepeda motor itu ringan kecil, kesenggol sedikit hancur itu motor. Apalagi tubuh manusia. Setelah itu nanti terjadi, menangis juga air mata orang tua yang melihat anaknya seperti itu. Kenapa harus itu disampaikan setiap saat? Karena perhatian dan peduli baik pimpinan di dalam rukun tetangga maupun orang tua selaku pelaku adat dan istiadat maupun keagamaan maupun tokoh masyarakat selalu sehat nasihatin. Makanya watawasau bil sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berikanlah, selalu kita berikan nasihat baik yang benar dengan penuh kesabaran. Sampaikan yang benar, bersabarlah. Semoga itu nanti bisa mengikuti itu semuanya. Makanya Luqman itu mengatakan tauhid, berbakti kepada orang tua, berikanlah tanggung jawab kepada anaknya. Disambung lagi Luqman mengatakan, ya budaya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, serukanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kepada yang munkar. Wasbir ala ma'asabaka inna zalika min azmil umur. Bersabarlah apabila nanti suatu saat engkau tertimpa suatu musibah, karena hal yang demikian itu merupakan suatu urusan yang sangat nyata. Jadi ada Luqman itu memberikan nasihat pertama, pendidikan tauhid. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga bertanggung jawab. Disambung lagi Luqman mengatakan, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, nyerulah kita kepada yang ma'ruf, cegahlah kepada yang munkar. Wasbir, bersabar, ma'asobaka inna zalika min azmil umur. Bersabar kalau setiap apa yang kita tertimpa suatu musibah tadi. Ada 3 poin di situ, yaitu tentang aqimis sholat. Itulah doa ibu. Ibu yang mana yang akan melihat anaknya akan masuk dalam pembinaan orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang jelek. Sedih ibunya. Dari sekian banyak ini saya tanya semuanya, apakah punya ibu galau, bapak galau? Punya semuanya. Orang tua ada galau, ada galau-galaunya. Apa keadaan orang tua? Bagaimana nasib anakku yang saat ini sudah hampir 11 hari terkumpul di situ. Berkumpul di situ sudah hampir masuk 11-12 hari sampai saat ini. Berdoa lagi ibunya, ya Allah berikanlah keselamatan anakku itu, moga-moga dia mau bertaubat, moga-moga dia bisa balik nanti kembali ke rumah dengan yang baik. Begitu juga zaman Sulaiman alaihissalam. Karena doa-doa ibunya ini, doa Sulaiman itu diperintahkan oleh Allah, wahai Sulaiman, berangkat kamu ke tepi pantai. Sulaiman itu menjalankan perintah Allah, itu mendengarkan perintah Allah. Berangkatlah kamu ke tepi pantai. Nanti di tepi pantai itu kamu akan melihat suatu hal yang besar, yang aneh, yang tak pernah kamu dapatkan. Berangkatlah Sulaiman itu dengan manusia. Berangkatlah Sulaiman itu dengan pasukan-pasukan jin-jin itu kepada ke tepi pantai. Nabi Sulaiman itu sampai di tepi pantai, aduh, suatu yang aneh, kekuasaan Allah dilihat di tepi pantai. Tidak ada sama sekali, kata Sulaiman.
Apa yang Allah sampaikan, perintahkan kepadaku supaya hadir di tepi pantai. Wahai jin Irfit, jin ini jin Irfit. Wahai Irfit, nama jin itu jin Irfit. Masuklah kamu ke dalam laut itu sampai ke dasar laut, kamu tengok seko-seko itu apa yang dikuasai oleh Allah. Sampaikan kepadaku kalau setelah kamu melihat dan masuk ke dalam laut, apa yang terjadi sampaikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Masuklah jin Irfit itu ke dalam laut sampai ke dasar-dasar laut. Makna yang dikatakan suatu yang aneh-aneh kuasaan Allah. Setelah dia masuk, keluar dari laut itu, Nabi Sulaiman, tidak ada apa-apa yang ada di laut itu, tidak ada saya tengok yang aneh-aneh. Masuk lagi jin Irfit yang kedua, kamu masuk lagi ke laut. Kamu tengok sampai ke dasar laut itu apa yang bilang oleh Allah kuasaannya, hal yang suatu yang aneh yang besar. Masuk lagi jin Irfit itu yang kedua, sama boleh, dah katik ditengok apapun. Masuk lagi yang ketiga, akhirnya apa? Ketiga jin Irfit itu sudah masuk ke dalam, tidak melihat sesuatu pun kekuasaan Allah yang ditunjukkan apa hal yang aneh dan besar. Wahai Perdana Menteri, kata Sulaiman, wahai Perdana Menteri, engkau ini adalah waliullah. Berdoalah engkau kepada Allah, tunjukkanlah kepada kita semuanya apa yang disampaikan Allah oleh Allah tadi, bahwa itu ada yang aneh dan kuasaannya. Waliullah Perdana Menteri Sulaiman waktu itu berdoa, ya Allah, doanya itu mustajab. Waliullah itu Perdana Menteri Sulaiman berdoa, ya Allah, kami sudah hadir di tepi pantai dengan kekuasaanmu, dengan hal yang aneh. Apa yang sesungguhnya akan engkau tampakkan kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, tampakkanlah garapan kami semuanya. Setelah Perdana Menteri Sulaiman ini berdoa, datanglah sebuah kubah itu hadir di tengah-tengah pantai. Kubah itu 4 pintu. Pintu terbuka, pintu pertama dari intan, yang kedua pintu intan putih, yang ketiga dari zakut, yang keempat dari zamrud. Di 4 pintu itu terbuka. Setelah pintu kubah itu terbuka, dan tidak ada setetes pun air yang ada masuk dalam kubah itu. Rupanya itu yang ditampakkan oleh Allah itu di hadapan Sulaiman, manusia dan jin waktu itu. Lalu setelah dibukakan oleh Sulaiman, ketemulah bersama Sulaiman. Sulaiman melihat, rupanya di dalam kubah itu ada seorang pemuda yang ganteng, gagah, bersih, suci dalam itu. Lalu Sulaiman tanya, wahai pemuda, kenapa kamu ada di dalam kubah ini? Apa kata pemuda itu? Saya ini memiliki orang tua saya yang wanita, ibu saya itu buta, orang tua saya yang laki-laki lumpuh. Setiap hari itu sayalah yang akan menjagokan orang tua saya ini, memberikan makanan, mencari nafkah, memberikan bagaimana, semua itu sayalah yang menjagakan orang tua. Di saat ibu saya meninggal, saya melihat ibu saya itu berdoa sambil menangis. Berdoa sambil menangis, apa? Katakan, ya Allah, panjangkan anak usia umur anakku, ya Allah. Waktu itu si putra itu pernah mendengarkan ibunya berdoa. Di saat itulah dia minta kepada Allah, panjangkan usia dan umur anaknya. Setelah itu bapaknya pun pernah meninggal, mau meninggal dunia. Dia pernah melihat anaknya ini, bahwa orang tuanya pun berdoa meneteskan air mata. Ya Allah, tempatkan kedudukan anakku ke tempat yang layak dan baik. Itulah doa seorang ibu, itulah doa seorang ayah. Waktu itu pemuda itu pernah mendengarkan orang tuanya berdoa. Setelah orang tua ini meninggal, anaknya ini mulai menenangkan pikirannya. Setelah dikuburkan, dia jalan-jalan ke pantai. Sampai di pantai itulah dia melihat sebuah kubah lewat. Pemuda itu masuk ke dalam kubah itu, ditutup, dan dia pula melihat malaikat itu membawa kubah tersebut. Itulah terjadi kenapa pemuda bisa masuk ke dalam itu. Lalu Sulaiman katakan, wahai pemuda, kalau engkau sudah masuk ke dalam ini, sudah berapa lama engkau dalam ini? Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu 2400 tahun jarak hidupnya. Berarti umur seorang pemuda itu cukup panjang waktu itu. Mungkin karena doa seorang ibu tadi meminta umur yang panjang kepada anaknya,
melalui Allah SWT supaya umur anaknya panjang. Mungkin karena orang tuanya tadi menempatkan tempat yang layak apa yang didoakan oleh bapaknya, makanya dimasukkan antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim 2400 tahun dia di dalam kubah itu. Sulaiman bertanya, wahai pemuda, kalau kamu sudah 2400 tahun di dalam ini, bagaimana kamu makan sehari-hari? Sayur ini diberikan oleh seekor burung makanan setiap hari. Makanan itu sebesar kepala manusia. Apabila makanan itu saya makan, tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa ngantuk, tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi rasa hal-hal yang merasakan manusia itu, tidak ada lagi. Berarti disitulah saya ambil kesimpulan dan kekuatan doa seorang ibu mengharapkan anaknya itu. Pertama, Allahumma tawwil umrana. Dia berdoa, ya Allah, panjangkan usia umur anak kami dan kami semuanya. Ya Allah, perluaskanlah rezekinya, wa wasi' rizkina, perluaskanlah rezekinya, wasihatil badanina, dan sehatkanlah badannya, dan juga selalu wasabit imanina, dan perkuatkanlah imannya. Doa ibu air mata yang turun dan menetes tak akan bisa dibalas oleh seorang anak. Apabila anak itu durhaka kepada ibunya, maka banyak anak menjadi batu seperti batu melingkundang. Banyak pula anak menjadi batu, kakinya seperti kaki yang selalu menangis. Apa batu yang kakinya selalu menangis? Ibunya ini punya anak. Anaknya ini dilahirkan alhamdulillah dalam keadaan sempurna dan cantik. Tapi karena kecantikannya ini, ibunya ini kurang cantik daripada anaknya. Setelan anaknya ini tinggi. Apa kata ibunya ini? Nak, mau tak kamu tawarin saya ke pasar? Mau, kata anaknya. Tapi dengan satu syarat, kata anaknya. Apabila nanti kita berjalan di pasar, ibu jangan sekali-sekali berjalan sejajar denganku. Ibu harus di belakang saya yang di depan. Nah, itu perjanjiannya. Tapi ibunya tetap mengikuti apa dengan permintaan anaknya. Sesampai di perjalanan itu, anaknya ini bergaya berpakaian begitu mewah, sedangkan ibunya berpakaian begitu jelek. Di dalam perjalanannya, ibunya berjalan di belakang, anaknya berjalan di depan. Panjang berjalan. Di dalam perjalanan itu banyak yang ganggu. Wahai cantik, wahai cewek, wahai wanita, kata orang-orang ganggu. Siapa di belakangmu itu? Oh, belakang saya itu pembantu. Apa kata anaknya? Siapa di belakang kamu itu? Belakang saya itu pembantu. Akhirnya ibu itu mengeluskan dadanya. Subhanallah, astagfirullah, na'udzubillah. Anakku menganggapkan aku ini sebagai pembantu berjalan di belakang dia di hadapan orang banyak. Sambil berjalan lagi, terus berjalan, dicadil sama orang lagi. Sama siapa? Belakang siapa bawa barang? Adalah pembantuku. Akhirnya ibunya tidak tahan lagi mendengarkan ucapan anaknya seperti itu. Sambil di jalan itu sambil berdoa, ibunya, ya Allah, murkakan anakku ini ya Allah. Jadikanlah ia seperti batu. Akhirnya perjalanan makin lama makin berat. Setiap langkah anaknya ini berjalan, setiap diangkatnya kaki itu makin berat. Akhirnya kaki itu menjadi batu, dan batu itu selalu menjadi dan selalu menangis di saat itu. Begitulah kalau orang tua sudah berdoa, pasti sangat mustajab. Tak sanggup lagi melangkah karena sudah menjadi batu. Makanya dikatakan dengan batu menangis. Itu kisah yang terjadi karena dia sudah durhaka kepada ibunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.